Pintu kamar apartemenku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terbuka tiba-tiba tanpa ketukan sama sekali. Andi, sahabatku yang selalu mengaku strike dan suka bercanda soal cewek-cewek di kantor, berdiri di sana dengan mata membelalak melihat aku yang sedang setengah telanjang berganti pakaian setelah pulang game sore itu. Wajahku langsung memanas, tanganku buru-buru menarik handuk untuk menutupi dada, sementara dia membeku selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Rian, gue kira lo lagi tidur, gumamnya sambil memalingkan muka, tapi aku sempat menangkap kilatan aneh di matanya, bukan hanya kaget biasa, tapi seperti ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat jantungku berdegup kencang. Sejak saat itu, segalanya berubah. Kami berdua tinggal bersama di apartemen kecil ini sudah 2 tahun untuk menghemat biaya hidup di ibu kota yang mahal ini. Andi, 20 genep tahun, bekerja sebagai marketing di perusahaan yang sama denganku, selalu jadi orang yang paling mudah diajak ngobrol, main futsal setiap minggu, dan bercerita soal mimpi-mimpinya punya bisnis sendiri. Aku, Rian, 25 tahun, menyimpan rahasia besar sejak SMA. Aku menyukai pria, tapi di Indonesia ini, terutama dengan keluarga di Surabaya yang sangat taat agama, aku harus menyembunyikannya mati-matian. Ayahku sering bilang cowok harus punya istri dan cucu setiap telepon mingguan. Malam itu setelah insiden kami duduk di ruang tamu dengan canggung. Andi mencoba tertawa, bro, lo kok gak kunci pintu? Gue hampir kena serangan jantung. Aku memaksakan senyum, iya, Ma. Lain kali gue ingat. Tapi di dalam hati aku panik. Apakah dia melihat sesuatu? Apakah ini akan merusak persahabatan kami? Besoknya di kantor, suasana masih tegang. Kami menghindari kontak mata saat rapat pagi. Rekan kerja lain tidak curiga, tapi aku merasa setiap tatapan Andi sekarang berbeda. Pulang sore, dia bilang makan malam bareng yuk, gue traktir. Kami makan sate di warung pinggir jalan, ngobrol biasa tentang proyek kerja, tapi ada jeda-jeda aneh. Lo pernah ngerasa bingung sama diri sendiri, tanyanya tiba-tiba. Aku hampir tersedak. Maksud lo? Dia menggeleng, gak apa-apa, lupain. Malam itu aku terjaga lama, memikirkan betapa rapuhnya rahasiaku. Keluargaku di Surabaya sedang merencanakan pertemuan dengan anak tetangga, seorang gadis cantik bernama Sinta, untuk dijodohkan. Ibu telepon, Rian, kamu sudah 25, kapan bawa pacar pulang? Tekanan itu semakin berat. Andi sepertinya juga punya masalah sendiri, pacarnya dulu putus karena dia terlalu fokus kerja. Tapi setelah insiden itu, dia lebih sering di rumah, nonton bola bareng, tapi tapanya kadang lama. Aku mulai bertanya-tanya, apakah sahabatku yang strike ini sebenarnya sedang mengalami hal yang sama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas, tapi benih ketegangan sudah tertanam. Saat akhir pekan, kami pergi ke futsal seperti biasa. Di lapangan, Andi bermain lebih agresi, seolah melampiaskan sesuatu. Setelah menang, dia menepuk bahuku, lo hebat hari ini, Rian. Sentuhannya terasa hangat, dan aku buru-buru menjauh. Di mobil pulang, hujan deras mengguyur Jakarta. Gue mau cerita sesuatu, katanya pelan. Aku menahan napas. Insiden kemarin gue gak bisa berhenti mikir. Kata-katanya menggantung dan aku tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Keesokan harinya, kantor terasa lebih sempit dari biasanya. Andi duduk di meja sebelahku, tapi kami hampir tidak bicara. Rekan kerja bertanya kenapa kami diam, dan Andi cuma tertawa, capek aja, bro. Tapi aku tahu ada yang berubah. Pulang kerja, dia mengajak mampir ke kai kecil di dekat apartemen. Rian, gue serius. Insiden itu gue gak marah, tapi gue bingung sendiri. Aku menatap kopi hitamku, jantung berdegup. Bingung kenapa, tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang, gue selama ini selalu bilang strike, suka cewek, tapi saat lihat lo gue merasa aneh. Bukan jijik, tapi kayak ada tarikan yang gak masuk akal.
Pengakuannya seperti petir di siang bolong. Aku yang selama ini menyimpan perasaan terhadapnya sejak tahun pertama tinggal bersama, sekarang merasa dunia berputar. Andi, logak perlu bilang gitu. Kita sahabat, lupain aja. Tapi dia menggeleng, gak bisa. Seminggu ini gue mikir terus. Gue coba ingat-ingat, dulu di SMA juga ada temen cowok yang bikin gue gelisah, tapi gue anggap biasa aja. Malam itu kami bicara sampai larut. Aku cerita sedikit tentang tekanan keluargaku, tanpa mengaku sepenuhnya. Andi mendengar dengan mata penuh pengertian, sesuatu yang jarang kulihat dari pria straight seperti dia. Besoknya, kami pergi ke Bandung untuk proyek kerja kantor. Di perjalanan naik kereta, suasana lebih santai. Kami tertawa soal kenangan lama, tapi ada momen diam di mana tangan kami hampir bersentuhan. Di hotel, kami sekamar karena budget. Malam pertama, Andi bilang, Rian, gue gak mau kehilangan lo sebagai sahabat, tapi gue juga gak bisa bohong sama diri sendiri. Aku diam, takut mengaku perasaanku yang sudah lama. Keluargaku menelepon lagi, ibu bilang Sinta akan datang ke Jakarta minggu depan untuk kenalan. Aku panik, dan Andi melihatnya. Lo harus bilang ke orang tua lo yang sebenarnya, sarannya. Tapi bagaimana? Di Indonesia ini, mengaku gay berarti kehilangan segalanya. Kami jalan-jalan di Braga, makan mie kocok, dan Andi memegang lenganku saat menyeberang jalan. Sentuhan itu terasa berbeda sekarang. Pulang ke Jakarta, rumor di kantor mulai beredar bahwa Andi aneh akhir-akhir ini. Seorang rekan bilang lo berdua terlalu dekat, kayak pacaran. Kami tertawa, tapi dalam hati aku khawatir. Andi mulai menghindari cewek-cewek yang mendekatinya di kantor. Suatu malam setelah minum kopi, dia bilang, Rian, gue rasa gue suka lo. Bukan sebagai sahabat doang. Kata-kata itu mengguncangku. Aku mundur, Andi, lo strike. Ini cuma kebingungan. Tapi dia mendekat, gue gak strike lagi sejak momen itu. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya diam saling pandang. Tekanan keluarga semakin kuat, ayahku mengirim foto Sinta dan bilang, ini calon menantu yang baik. Aku merasa terjebak. Andi mendukungku, kita hadapi bareng. Persahabatan kami kini penuh rahasia kecil, tatapan lama, dan percakapan malam yang dalam. Tapi aku tahu ini baru awal dari konflik yang lebih besar. Minggu berikutnya, Sinta benar-benar datang ke Jakarta. Aku terpaksa ajak dia makan malam, sementara Andi menunggu di apartemen dengan wajah tegang. Lo harus pura-pura, Rian, demi keluarga, katanya sebelum aku pergi. Malam itu dengan Sinta terasa seperti sandiwara. Dia cantik, ramah, bicara soal kerjanya sebagai guru di Surabaya. Tapi hatiku tidak ada di sana. Pulang, Andi sudah menunggu. Gimana, tanyanya, suaranya agak gemetar. Aku cerita semuanya, dan dia memeluk bahuku sebentar, gue cemburu, aneh ya. Pengakuan itu membuat kami semakin dekat. Kami mulai bicara terbuka tentang perasaan. Andi cerita masa lalunya, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi menekannya karena norma masyarakat. Aku akhirnya mengaku, sejak pertama ketemu lo, aku sudah suka. Tapi takut. Kami tidak buru-buru, hanya saling dukung. Akhir pekan, kami kabur ke puncak, menginap di ila kecil. Di sana, di bawah langit dingin, Andi bilang, Rian, gue mau coba ini. Kita. Aku setuju meski takut. Kami jalan tangan dalam tangan di kebun teh, merasakan kebebasan sesaat. Tapi pulang ke Jakarta, kenyataan menghantam. Ibu menelepon marah karena Sinta bilang aku dingin. Kamu harus serius, Rian. Tekanan itu membuatku hampir menyerah. Andi melihatku down, jangan mundur. Kita punya satu sama lain. Di kantor, rumor semakin kencang. Seorang teman dekat bertanya langsung ke Andi, lo gay ya? Dia menyangkal, tapi aku tahu itu menyakitinya.
Suatu malam, setelah bertengkar kecil karena cemburu pada rekan kerja cewek Andi, kami berdamai dengan pelukan panjang. Gue gak mau kehilangan lo, bisiknya. Kami mulai membangun rutinitas rahasia, makan malam berdua, nonton film di kamar, bicara masa depan. Tapi keluarga Andi di Bandung juga mulai curiga, ibunya tanya kenapa dia jarang pulang dan selalu bilang desamarian. Konflik internal Andi semakin dalam, dia takut kehilangan dukungan keluarga bisnis. Aku merasa bersalah. Mungkin kita berhenti dulu, usulku suatu hari. Andi marah, gak. Ini perasaan gue yang asli. Kami pergi ke Surabaya diam-diam untuk kunjungan keluargaku, berpura-pura Andi hanya sahabat. Tapi ayahku memuji Andi, anak baik, cocok jadi menantu kalau cewek. Ironi itu membuat kami tertawa getir di hotel. Perasaan kami semakin kuat, tapi bayang-bayang masyarakat Indonesia yang konservatif selalu mengintai. Tekanan eksternal mulai membesar. Di kantor, bos memanggil kami berdua karena terlalu dekat dan mengganggu produktivitas. Kami berjanji menjaga jarak di depan umum, tapi di apartemen kami semakin bergantung. Andi mulai ikut komunitas kecil underground di Jakarta, bertemu teman-teman baru yang memberi saran. Kalian harus siap hadapi keluarga, kata salah satu. Aku ragu. Keluargaku mengatur pertemuan lagi dengan Sinta di Surabaya. Aku pergi sendirian, Andi menunggu kabar dengan cemas. Di sana ibu memaksa, nikah tahun ini, Rian. Sudah cukup main-main. Aku hampir menyerah, tapi telepon Andi malam itu menyelamatkan, jangan lakukan yang lo sesali. Pulang, kami bertengkar hebat, aku bilang mungkin menikah dengan Sinta untuk menutupi. Andi menangis untuk pertama kalinya, lo mau ninggalin gue. Itu membuatku sadar betapa dalam perasaannya. Kami berdamai dan Andi mengusulkan liburan ke Bali untuk membersihkan pikiran. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, kami berjalan berdua, merasakan kebahagiaan sesaat yang bebas dari pandangan orang. Andi bilang, ini yang gue mau selamanya, Rian. Tapi saat kembali, bencana datang. Saudara Andi menemukan chat kami di ponsel yang tertinggal dan memberi tahu orang tua. Telepon dari ibu Andi penuh amarah, apa yang kalian lakukan? Ini memalukan. Andi terpuruk. Aku merasa bersalah, hampir memutuskan mundur. Tapi dia memegang tanganku, kita lawan bareng. Konflik dengan keluarga semakin parah, ayahku juga mendengar rumor dari kerabat Surabaya. Kamu bawa malu keluarga, bentaknya ya Ideocal. Aku menangis sendirian di kamar mandi. Andi menghibur, cerita pengalamannya sendiri. Kami mulai mencari cara, bicara dengan konselor online yang paham isu di Indonesia. Perlahan kepercayaan diri kami tumbuh. Tapi tekanan kerja juga naik, promosi ditunda karena gosip. Kami bertahan dengan saling dukung, makan malam sederhana, cerita masa kecil. Satu momen indah saat Andi bilang, lo adalah rumah gue sekarang. Tapi aku tahu badai besar masih menanti. Krisis meledak saat keluarga Andi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka menuntut Andi pulang ke Bandung dan diperbaiki dengan cara tradisional. Aku menyaksikan dari kamar, hati hancur melihat Andi dipaksa memilih. Ini salah, Ma, katanya tegas, tapi suaranya bergetar. Mereka pergi dengan ancaman putus hubungan. Andi jatuh sakit karena stres, demam tinggi. Aku merawatnya sepanjang malam, memberi obat, memegang tangannya. Gue gak bisa tanpa lo, bisiknya saat sadar. Aku memutuskan untuk berkorban, aku hubungi Sinta dan setuju bertemu lagi, berharap itu meredakan rumor. Andi marah besar saat tahu, lo mau ninggalin gue demi keluarga. Kami pisah sementara seminggu, aku tidur di sofa kantor. Kesepian itu menyiksa. Teman komunitas menasihati, jangan menyerah, ini ujian. Aku kembali, minta maaf, dan kami bersatu lagi lebih kuat. Tapi keluargaku juga datang, ayah marah besar di apartemen. Kamu tinggal sama laki-laki seperti ini.
Keluar dari rumah. Aku terpaksa pindah sementara ke kosan kecil. Andi menyusul, kami tinggal bersama lagi secara rahasia. Konflik internalku mencapai puncak, aku merasa seperti pengkhianat bagi keluarga. Andi juga berjuang dengan identitasnya yang baru. Kami hampir putus karena salah paham saat aku bertemu Sinta untuk penjelasan. Andi melihat dan berpikir aku kembali ke jalan normal. Pertengkaran hebat, tapi akhirnya kami bicara terbuka sampai pagi. Gue pilih lo, Rian. Selamanya. Kami mulai rencana masa depan, Andi buka bisnis kecil online, aku dukung dari belakang. Tapi masyarakat masih mengintai, tetangga apartemen mulai bergosip. Kami pindah ke apartemen baru di daerah yang lebih anonim. Perjalanan ini mengajarkan kami ketabahan. Satu malam di balkon, Andi peluk aku, kita sudah jauh, jangan mundur lagi. Tapi aku tahu penerimaan penuh masih jauh. Akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, kami memutuskan untuk hadapi keluarga bersama. Kami pulang ke Surabaya dan Bandung secara bergantian, bicara dari hati ke hati. Ibu Andi mulai melunak setelah melihat betapa bahagianya anaknya. Ayahku masih keras, tapi adikku memberi dukungan diam-diam. Kami kembali ke Jakarta dengan harapan baru. Andi berhasil buka usaha kecil, aku promosi di kantor setelah rumor mereda. Persahabatan kami kini jadi cinta yang matang, penuh pengertian. Kami jalan-jalan ke Bali lagi, kali ini sebagai pasangan yang lebih kuat. Di pantai, kami berpegangan tangan tanpa takut, merasakan kebahagiaan yang dulu hanya mimpi. Perjalanan emosional ini mengubah kami berdua, dari pemuda yang ketakutan jadi pria yang menerima diri. Teman-teman baru di komunitas jadi keluarga kedua. Meski Indonesia masih penuh tantangan, kami memilih untuk hidup autentik. Andi bilang suatu hari, momen lo ganti baju itu adalah awal hidup gue yang sebenarnya. Aku tersenyum, tahu kami sudah dewasa. Tapi perjuangan belum selesai, kami tetap hati-hati, tapi tidak lagi bersembunyi dari diri sendiri. Hidup kami kini penuh warna, dengan rencana masa depan bersama. Apakah benar bahwa satu momen kecanggungan bisa mengubah segalanya selamanya, atau itu hanyalah ilusi belaka? Benar atau salah?